Setiap orang ada yang memiliki trauma dalam hidupnya. Ada orang yang trauma berkepanjangan dan sulit disembuhkan. Ada juga trauma yang mungkin orang tersebut sudah berdamai dengan keadaannya, sehingga lebih cepat pulih dari traumanya. Seperti contohnya pada korban bencana alam, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, dan tanah longsor yang menyebabkan mereka harus kehilangan rumah, orang-orang yang mereka sayang, dan bahkan semua barang berharga yang mereka punya. Setiap orang memiliki masa pemulihan yang berbeda-beda, tergantung seberapa lama dan parahnya dia mengalami hal tersebut. Namun, apakah kalian tahu ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Kali ini kita akan bahas tentang Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Sebelumnya, karena saya tidak sendiri, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Raden Muhammad Fahri Firmansyah. Nama saya Agnia Aska. Saya Nafiatus Solika. Nama saya Nur Kamila. Sebelumnya, kami memberi peringatan untuk stop self-diagnose. Jika Anda atau orang-orang yang Anda kenal mengalami gangguan atau gejala pada penjelasan ini, segeralah datang ke orang yang lebih profesional, yaitu psikolog atau psikiater. Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD, menurut American of Psychology Association, merupakan suatu pengalaman seseorang yang mengalami peristiwa traumatik yang dapat menyebabkan gangguan pada integritas diri individu sehingga individu ketakutan, ketidakberdayaan, dan trauma tersendiri. Lalu, ada 3 kriteria diagnosis PTSD mengikuti DSM-4, yaitu yang pertama ada exposure. Mengalami sendiri peristiwa traumatik, menyaksikan orang lain terluka parah atau kematian, mengalami kehidupan yang terancam bahaya, mengalami ketakutan terus-menerus, hingga mengalami ketidakupayaan. Yang kedua, ada re-experiencing, yaitu flashback, mimpi buruk, hal-hal kecil dengan mencetuskan ingatan akan peristiwa traumatik yang dialami. Yang ketiga, ada persistent avoidance, yaitu upaya menghindar yang dilakukan oleh korban. Lalu, apakah kalian tahu apa sajakah tanda dan gejala pada PTSD? American Psychiatric Association atau APA memaparkan ada 4 kategori gejala utama pada PTSD, yaitu re-experiencing, yang kedua ada avoidance symptoms, negative alternation symptoms, dan hyperarousal symptoms. Re-experiencing merupakan keadaan di mana seseorang teringat kembali dengan kejadian-kejadian yang membuat dirinya traumatis, yang ditandai dengan beberapa hal, yaitu mimpi buruk, flashback, dan juga reaksi fisik psikologi yang berlebihan. Avoidance symptoms merupakan keadaan di mana seseorang berusaha menghindar pikiran atau rangsangan lain yang dapat memicu pikiran mengenai traumatis tersebut muncul. Gejala ini dapat ditandai dengan penghindaran terhadap perasaan atau pikiran yang memicu trauma. Muncul seperti percakapan, tempat atau orang, manusia, dan situasi lain yang dapat memicu trauma tersebut muncul. Yang selanjutnya, negative alternation symptoms merupakan di mana seseorang mengalami pikiran dan perasaan jelek terhadap trauma tersebut. Gejala ini ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengingat kembali poin penting dari kejadian traumatis yang pernah dialami. Hyperarousal symptoms merupakan keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan dalam aktivitas fisiologis. Gejala ini dapat ditandai dengan kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi, dan sikap waspada yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan salah satu kasus yang sering terjadi dan bisa menyebabkan seseorang mengidap PTSD, yaitu korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya. Pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual dan korban pemerkosaan mengalami stres dengan tingkat yang berbeda. Karena peristiwa pelecehan atau pemerkosaan merupakan peristiwa traumatis yang membekas sangat dalam bagi korbannya. Bagian besar korban pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah wanita. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual yang umumnya dilakukan oleh laki-laki juga. Pada sebagian besar kasus, pemerkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban. Misalnya, teman dekat, kekasih, saudara, ayah tiri maupun ayah kandung, guru, pemuka agama, bahkan sampai atasan. Sedangkan sebagian besar kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal. Dalam semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.
Pelecehan seksual dan pemerkosaan dapat menimbulkan efek trauma yang mendalam pada korban. Korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Gangguan stres yang dialami korban pelecehan seksual dan pemerkosaan inilah yang disebut gangguan stres pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Lalu, apakah kalian tahu pengobatan apa yang dapat dilakukan penderita PTSD? Kaplan dan kawan-kawan menyatakan ada 2 macam terapi pengobatan yang dapat dilakukan penderita PTSD, yaitu dengan menggunakan farmakoterapi dan psikoterapi. Yang pertama, farmakoterapi dapat berupa terapi obat hanya dalam hal kelanjutan pengobatan pasien yang sudah dikenal. Yang kedua, psikoterapi. Para terapis percaya bahwa ada 3 tipe psikoterapi yang dapat digunakan dan efektif untuk penanganan PTSD, yaitu Anxiety Management. Terapis akan mengajarkan beberapa keterampilan untuk membantu mengatasi gejala PTSD dengan lebih baik melalui yang pertama ada Relaxation Training, yaitu belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan. Yang selanjutnya Breathing Retraining, yaitu belajar bernafas dengan perut secara perlahan-lahan. Yang ketiga, Positive Thinking and Self-Talk, yaitu belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat stres. Yang keempat, ada Assertiveness Training, yaitu belajar bagaimana mengekspresikan harapan tanpa menyalahkan orang lain. Yang kelima, Thought Stopping, yaitu belajar bagaimana menghilangkan pikiran ketika kita sedang memikirkan hal-hal yang membuat kita stres. Selanjutnya, ada Cognitive Therapy. Terapis membantu untuk merubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan mengganggu aktivitas. Lalu ada Exposure Therapy. Para terapis membantu menghadapi situasi yang khusus. Orang lain, objek, memori, atau emosi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistik dalam kehidupannya. Terapi dapat berjalan dengan cara yang pertama, ada exposure in the imagination, yaitu bertanya pada penderita untuk mengulang cerita secara detail. Yang kedua, ada exposure in reality, yaitu membantu menghadapi situasi yang sekarang aman tetapi ingin dihindari karena menyebabkan ketakutan yang sangat kuat. Lalu, bagaimana cara mendampingi orang yang mengalami PTSD? Nah, ada pun cara sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan untuk mendampingi orang-orang sekitar Anda yang mengalami PTSD, yaitu dengan cara yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Lalu, yang kedua, memberi dukungan sosial. Yang ketiga, hindari pemicu trauma itu muncul kembali. Yang keempat, bangun kepercayaan dan rasa aman untuk orang-orang pengidap PTSD. Baik, karena penjelasan tentang PTSD sudah selesai dan di awal telah diberi warning untuk tidak melakukan self-diagnose, saya dan rekan saya yaitu Nur Kamila akan menjelaskan sedikit mengenai self-diagnose. Apa sih self-diagnose itu? Self-diagnose merupakan tindakan mendiagnosis diri sendiri mengidap gangguan atau penyakit sesuai dengan apa yang diketahui atau lewat informasi yang didapat secara mandiri bukan melalui psikolog ataupun psikiater. Lalu, apa sih dampak yang akan dirasakan ketika kita melakukan self-diagnose? Ketika kita selalu melakukan self-diagnosis ke diri sendiri, kesehatan mental kita juga akan ikut terpengaruh karena mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan. Bisa saja, lama-kelamaan kita jadi mengalami gangguan kecemasan umum karena kekhawatiran yang muncul terus-menerus akibat dari self-diagnosis. Oleh karena itu, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita seringkali self-diagnose secara mandiri lewat bantuan dari internet ataupun Google. Padahal, internet ataupun Google sebenarnya tidak bisa ditelan bulat-bulat informasinya, terutama untuk mendiagnosa penyakit yang kita derita. Sekian penjelasan singkat kami tentang PTSD. Sekali lagi kami ingatkan, stop self-diagnose. Bila kalian mengalami gejala-gejala yang telah kami sampaikan, segeralah hubungi psikiater atau psikolog. Karena mereka yang profesional tentu lebih tepat dalam mendiagnosa gangguan yang Anda alami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Jika ada salah kata selama menyampaikan penjelasan tentang PTSD, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang menonton dan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.